Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa li jami'i masyayikhina wa ashabina wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aqsiru min dzikri hadzal ladzat. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu insyaallah ta'ala minasyahidin wa syakirin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan, mencurahkan bermacam-macam anugerah nikmat taufik hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini pun dapatlah kita kembali berhadir berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita, pertemuan kita di pagi hari ini mendapatkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan berkah kita berhadir berkumpul bersama-sama ini, dosa-dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah. Dan hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pun tak lupa kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Yang Allah muliakan guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimahumullah. Kembali sebelum ulun menyampaikan apa yang bisa dan dapat ulun sampaikan di pagi hari ini, ulun ampun maaf, minta ridha, minta halal jika kehadiran ulun atau apa yang ulun baca, ulun sampaikan banyak salah dan khilafnya sebelum dan sesudahnya. Ulun banyak-banyak ampun maaf, minta ridha, minta halal. Keluarga sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum ulun membacakan apa yang ulun baca, mari kita sama-sama niat duduk di sini, niat i'tikaf. Nawaitu an a'taqiba fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala. Sahajaku berniat i'tikaf, sahajaku i'tikaf pada ini masjid sunat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran muqaddimah ulun baca, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, ai inzar bil Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran, karena itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
Di dalam sebuah kitab Mursyidul Amin atau disebut juga Mau'izatul Muslimin yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah, di penghujungan kitab itu diceritakan, dikisahkan tentang keadaan seorang raja yang sangat zalim, raja yang zalim, sombong. Pada suatu ketika raja itu ingin pergi tulak berburu ke suatu hutan, hendak tulak berburu ke hutan. Ujar guru dahulu anak marhum Haji Muhammad Al-Asad, hendak memilih baju itu aja raja bingung. Hendak tulak ke hutan, hendak tulak berburu, ambil sebuting culup, sebuting asal ada pas jadi sini bersih dan pulang ganti. Di lemari banyak baju, beberapa buah baju di sini dicelup asal ada pasnya. Nah akhirnya mungkin ada nampilan cocok dipakai. Tulak lawan beberapa rombongan anak buah sini, bukan pasukan kerajaan, tulak ke hutan berburu. Ringkas kisah sampai di suatu hutan, dihadang oleh seseorang, dicegat oleh seseorang. Dan seseorang itu memegang, mencapai lawan tali kuda, ini kuda kalau dulu pada bermotor mobil, kudanya si raja, dan mengucap salam, assalamualaikum. Tapi raja zalim, kali menyahuti salam mengulang dari salam. Padahal salam itu menurut kita orang Islam, sunnahnya Rasulullah SAW dan Al-Quran mengajarkan, apabila orang itu memberi salam disuruti ijabuyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila orang memberi salam, sahuti dengan ucapan salam yang lebih bagus lagi, atau paling kadang disahuti sebagaimana orang memberi salam. Ini sunnah Rasulullah, ringan modelnya. Assalamualaikum ujaruna, wajib kita mendengar menyahuti, wajib menyahuti. Bila seorangan fardu ain, bila berjamaah nang di rumah, di tempat-tempat dikirim orang salam, saikum hanya menyahuti sudah cukup. Fardu kifayah. Amun badarau orang menyahuti begini bagus lagi. Berataan menyahuti sebab fardu kifayah mah. Fardu kifayah sama kan yang kifayah itu fardu kifayah. Amun berdua aja kita sebagian cukup aja orang banyak. Saya kira bagus. Nah, seperti situ aja menyahut salam fardu kifayah bila berjamaah. Bila seorang cukup wajib fardu ain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam itu menurut ayat Al-Quran susulannya nangka 2. Padahal pertama fahayu bi ahsana minha, nang bagus lu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang mengucapkan lawan kita, mendoakan mudah-mudahan keselamatan lawan biang kada hilang-hilang na kita. Kurang mendoakan kita kada sarangan meminta untung banget bertamuan sesama muslim ujar orang assalamualaikum. Rugi bila kita ada menyahuti, bahkan berdosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi pertemuan dengan guru, umpamanya guru besar baik bakat, kalau diajari bila anak bersalaman ucapkan salam, kada salam guru doakan ulun sidin insyaallah, bahkan bisa pasti bila berilmu sahut di sidin waalaikumsalam. Doa guru Pak kita bersalaman, assalamualaikum baru berpandir kan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kayak itu sahabat kita. Kalau kita mengucap salam kita dengar. Tapi raja ini zalim enggak ada menyambut salam. Sombong pulang. Ujar nang mahadang tadi turun raja ada hajat kawan pian. Ada hajat kawan pian.
Tapi sombong raja kada mahiran ini seolah-olah ini bauran siapa kan ini di atas ini siapa? Madam di jalan nah. Ujar raja apa hajar ini rahasia raja. Kayak turun raja aku turun daripada kuda. Kada awal raja ini kuda di mana? Kada awal. Nah apa aja rahasianya dibisiki model begamat untuk membepandir si sinang menghadang itu. Ulun ini raja malakal mau. Ulun ini malakal mau. Terkajut raja. Ucap bingung raja. Malakal mau bila datang apa urusannya? Mencabut roh orang yang berjawab. Dan aku raja ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut roh hampian berpian. Kalau berpuluh dan lain yang berpian tuh yang bahasa Arab perlu terjemahkan. Ulun ujar si nang menghadangi tadi semalakal ditugaskan Allah mencabut rohnya saat sekarang juga dan datang di tempat ini juga. Jangan dulu jalan aja, jangan hadangi dahulu aku hendak bulik, hendak memberi macam-macam urusan raja masih banyak, perkara raja masih banyak. Ada bapak dan lawan anak buah segala macam. Hadangi dulu jalan aja, kada kawan dihadang lagi. Sebab Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, "Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yasta'khirun." Itu sudah dijelaskan oleh kita. Ini kisahnya. Kada awal menawar lagi raja, apa lagi orang biasa. Napa orangnya raja ini? Duit banyak, kekuasaan ada di tangan raja. Caranya raja mati tapi tidak orang mati mana kalau mau. Ya, amun yang lain pada malakal mau kenapa hajar raja? Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kada awal raja menunda bahkan sesaat pun. Jangan seanak boleh ke rumah, seturun pada kuda aja kan awal. Turun pada kuda, raja itu kan awal. Dicabut oleh malakal maut, roh raja langsung sombong nang zalim tadi di atas kuda juga. Sigar orangnya, pulang berburu keluar. Tapi Allah sudah perintahkan kepada raja, kepada malakal maut, cabut rohnya itu waktu di atas kuda. Dicabut oleh malakal maut rohnya di atas kuda. Ujar berulun dalam kitab disebutkan tumbang jatuh raja itu seperti kayu jabuk, kayu yang sudah rapuh tumbang gugur dari atas kuda. Itu kisah kalau dikutip bulu ambil dalam kitab Mursidul Amin atau Mau'izatul Hasanah yang disusun oleh Imam Al-Hujjatul Islam Imam Ghazali. Pelajaran di dalam Al-Quran banyak kisah yang diabadikan Allah. Kisah Karun, kada ingatkan kita Karun dengan raja yang sangat kaya raja. Fir'aun yang berkuasa sebagai raja bahkan mengaku Tuhan, kawakah menegah, kawakah menghalangi daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala mencabut roh-roh mereka itu dalam keadaan apa juga. Itu pelajaran kawan kita. Ujar ulun tadi di Muqaddimah wa zakir fa'inna zikra tanfa'ul mu'min. Berikan peringatan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita kaum muslimin. Kita nih kada perasaan lagi. Ya, hari ini hari ke-29 namanya Ahad. Lalu ada orang yang Sabtu, namanya Sabtu hari ini angka 30 esok pasti hari raya kita. Sabtu ya, ada di kantor lagi 30 kamu orang. 629 menghadangi pemerintah. Esoknya lah. Nah, yang paling cepat lagi adalah nyawa kita, diri kita. Kada ada tahu kita nih. Wahai apa kita meninggalkan alam dunia ini. Amun puasaan masih ada 24 jam kurang lebih lagi paling kada ada. Dia 2 kali 24 jam hanya hari dia. Hanya bulan meninggalkan kita. Tapi dia dulu yang paling cepat lagi meninggalkan Ramadan ini yang kita ada tahu. Nah, roh kita sampai kita pertemuan lawan hari Lebaran, hari raya fitrahnya bagi orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa di bulan raya, di bulan Ramadan. Ada tahu kita? Ya,
Pada tahu karena dalam Al-Quran itu pada tahu Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakannya. Beberapa perkara yang dirahasiakan Allah kecuali memang orang-orang yang diberikan oleh kemuliaan para aulia. Amun kebanyakan manusia disebutkan dalam Al-Quran, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Surah Al-Luqman ayat 34. 5 perkara yang dirahasiakan Allah. Di antaranya tadi ada kaitannya yang belum baca. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Kada dalam tahunya manusia apa nang di pangat digawinya besok hari. Jangan besok hari jadul sejam yang akan datangnya kita kada tahu lapangan kita gawi. Cuma kita berencana ya. Garangan dia tak boleh ke rumah, ya umpama nak sembahyang Isra. Sakali tengah jalan ada tetap macam-macam ni, tak mandir-mandir khas, kada lagi sembahyang Isra ke rumah. Ya, hendak itu tadi rencana, kada tahu kita nang sejam akan datang. Mata dari nafsu, mata dari nafsu maza taksibu gadan. Wa mata dari nafsu bi ayyi ardin tamut. Kada ada tahunya manusia di bumi mana kita akan dipulangkan dari alam dunia atau dikuburkan atau diwafatkan atau meninggalkan dunia. Kada ada tahunnya dialuankan, diangkat kada ada tahunnya. Ya, kada ada tahunnya. Bahkan di dalam tafsir Marah atau tafsir Jalalain makna mata dari nafsu mata dari nafsu di ayyi ardin kamu sama juga kada tahunnya. Kapan apa kita meninggal? Kecuali tadi para aulia Allah, orang yang jujur disayangi Allah. Amun papatinan itu orang tua ada kan ya papatinannya ada orang tua di papatinan kan bila lahir hari Jumat kada jauh ada pada lahir tu. Bila lahir tak dulu mau amun begini itu tak dulu mau sehari 2 hari. Jadi jauh bilanya lahirnya umpama Jumat mau aja hari Jumat atau lahir katakan Kamis. Jadi jangan tapi ditinggalkan lagi. Ada banget kuitan mujasidin yang akan kuitan. Ada papatinan ko jasidin itu kurang tepat. Itu papatinan. Jadi katanya kayak patin. Punya patin nyaman dimakan papatinan. Kada dengan tahunya persis kecuali memang para aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala kebanyakan kita. Nah, karena itu nang para sudah meninggalkan kita adalah roh kita. Kita persiapkan bakal sang kita untuk menghadapkan negeri akhirat ini. Apalagi kita hendak menghadap bulan suci atau bulan hari nafan dengan keagungan hari fitrah. Nah disebutkan di dalam kitab-kitab banyak di hari raya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak membebaskan hamba-hambanya yang sudah pantas masuk ke dalam neraka, tapi dengan rahmat kasih sayang Allah terbebas daripada siksa api neraka. Mudahan kita sabarataan anak bini kita, keluarga kita dibebaskan daripada siksaan api neraka, masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa perkara yang bagus kita gali. Jauh tadi mungkin hari ini terakhir atau besoknya terakhir. Disebutkan dalam sebuah kalimat ada belum baca. Laisal liman labisal jadi walakin liman taqabu kazib. Tidak dibilangkan orang itu hari raya semata-mata hanya memakai baju hanyar, memakai baju hanyar. Tapi yang namanya Id itu liman taqabu kazib. Orang yang ketakwaannya kepada Allah bertambah. Nah itulah bahan hari raya ini. Sebab di bulan Ramadan ini pangalannya pelatihan, melatih diri kita supaya baca dalam ayat Quran tadi kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min
qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu mengarahkan kita supaya wujud-wujud jadi bertakwa. Lalu imbas puasa bertambah ketakwaan itu malahnya lebaran hari raya. Baju hanya baik sunnah hari raya itu baju hanya mun ada munnya kada ada hari ini sawat aja lagi tapasi baju nang paling hanya menggada kawangan tapas baju nang hanya atau sudah bertapas itu kan dipakai itu lebaran baju nang hanya nang bagus di parasian supaya kita mendapatkan hari raya itu nang hari ini hari raya ini wujud-wujud hari fitrah sebagaimana disebutkan di dalam kitab kita. Ada gawian perbuatan nang bagus kita gawi isok besokan beli isok hari raya kemarin itu kan biasanya makan besokan subuhnya ada amalan gawian yang bagus. Nah, baca imbas sampai yang subuh baca istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Ada di dalam kitab Kanjung Najah wa Surur ini kelebihan orang membaca istighfar di hari raya atau hari lebaran, baik hari raya Kurban atau hari raya fitrah. Jangan imbas sampai yang subuh kalau cuman aja lagi. Kita awal bulan puasa ini sebulanan banyak alhamdulillah bertahan imbas sampai yang subuh i'tikaf di masjid mempandangari tentang keagamaan, nasihat keagamaan. Bila subuh hari raya kan i'tikaf setempat. Nah, apa dibaca astagfirullah astagfirullah paling kada. Atau dibaca tambahannya astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Dalam kitab ini membacakan maqalahu al-walid seorang awliya fi risalatihi wa huwa man istaghfara fi yaumil id ba'da salati subhi mi'ata marrah 100 saja. Satu mata sallallahu alaihi la yabqa fi diwanihi syai'un minaz dzunub illa muhiyatu wa yakunu yaumal qiyamah aminan min adzabil qabr. Baca astagfirullah 100 kali ujar beliau dalam kitab ini dihapus kesalahannya itu dalam buku catatan Allah Subhanahu wa taala. Dihapus siapa orang dalam amaliyah ada risalah amaliyah yang disusun oleh Pak Ustaz Busairi itu kalau sudah halaman 170 bacaannya astagfirullahaladzim. Baca ini dalam kitab Kanjung Najah wa Surur. Astagfirullahaladzim dihapus dosa kesalahan kita pada hari raya dan aman daripada azab kubur, diamankan Allah, dibebaskan Allah daripada siksa kubur atau yakun yaumul qiyamah aminan min azabil. Pada hari kiamat diselamatkan Allah daripada siksa. Kemudian pulang seperti wa man qala subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi 100 kali pada subhanallah wa subhanallah hingga subhanallah wa bihamdi. Malam hari raya itu subuhnya pada yaumil id wa qala ya rabbi inni u'titu sawaba ahlal kubur inni u'titu sawaba ahlal kubur. Atau bahasa kitanya ya Allah bacaan subhanallah wa bihamdi ini ulun hadiahkan lawan ahli kubur yang ada di alam mati, baik nang subarang situ atau subarang sini. La yabqa ahadun min amwat illa yaqulu yaumal qiyamah. Ada yang tinggal dalam kubur alam mati ini saudarataan pada hari kiamat nanti. Ya Rabb, wahai Tuhan, ya Rahim irham, kasihani hamba Engkau ini nang samalam pada hari lebaran membaca subhanallah wa bihamdi waj'al sawabahu al-jannah, dan jadikan pahalanya balasannya itu akan surga. Jadi semua makhluk, semua penghuni kubur yang ada dalam kubur yang kita hadiahin tadi, mana kuburnya yang disambat
sabarataan di situ kan hari kiamat doakan tahun kita, ya Allah ampuni si anu ini bin si anu ini nang dahulunya baca subhanallah bihamdi di alam dunia mahdi akan lawan kami mereka kada lupa ya, bahkan kita berziarah itu orang-orang kubur itu pinan di lawan kita asal kita bertamuan minyak ada bertamuan tahu aja cuma ada yang memberitahu. Jangan kada ingat nih ada hubungannya ini. Jangan kada ingat orang alam mati ini ada di alam mati. Jangan kada ingat ziarah kubur pada hari lebaran. Dia masuk sunnah Rasulullah juga ziarah kubur. Apalagi hari raya, apalagi hari raya. Amun esok hari raya ialah hari ini kamarian dibebarsihi dulu kubur kuitan panenian pada Tuhan diilangi, ya, diilangi. Ulun lagi halus dulu ingat banget. Bila malingai kubur pada Tuhan paninian diupah sidin sekalinya ulun kadang-kadang kalau pada salah lebaran tahun dahulu ulun baiklah ujar sidin kainalah bacaan di kubur dan sana itu Yasin kaina aku ngupah di sini menangis menangis kada asa berkiliran dari mata. Aku di sini kan tapi hawa saya baca Yasin. Kayak dia kakubur pun tahu ya kubur si anu itu. Ada situ kuciri lawan kambang. Kayak di sini bila bacaan Yasin kena aku mau upah. Ya ulun kada salah upah insyaallah ulun dilangnya. Insyaallah ulun dilangnya. Sidin aja ingat lawan daksana ya. Kita kada ingat rugi kita. Ada ingat rugi. Mana upah sih dia pernah ulun, ya ulun pada saran di upah itu, karena ulun insyaallah ulun ingat. Kalau alhamdulillah ulun tahu situ dulu kuburnya juga. Nah, ulun 4 kubur. Cuma ciri sini lawan kambang jadi itu berkambang bertejak kambang pengalannya. Bisa tak orang tunggu ulun dia lagi. Ini ada kejapan. Ulun hari raya. Orang yang dalam kubur itu kalau salah orang mati itu seperti kada sabarataan apa? Seperti orang takaraman mengharapkan orang yang hidup uluran tarik. Amun sidin dalam kubur itu mulia menambah kemuliaan lawan sidin, lawan kedudukan sidin. Bahkan tak boleh kena lawan kita. Nah apa nang kalau kita ziarahi? Amunnya jauh kita hadiahi, samanya kita ziarah kubur sini. Ada tuan guru kita hadiah karena doa apa habisnya ya Allah ulun hadiahkan pahala yang ulun baca di kubur ini lawan abah ulun nang di situ nah kuburnya sampai aja kalau sarana banyak pulsanya ada sarana banyak pulsa ya baca cukup hadir di sini kita baca akan Yasin kita hadiahkan lawan abah yang dijauh sampai lawan orang di kubur di hadapan kita pun sampai kita ujur menghadiri kubur abah mama kita. Nah itu apa namanya mengingatkan kita di kubur ziarah kubur itu mengingatkan kita lawan hidup kita ini gak ada lawas itu Pak. Siapa kan ada lawas aman di sini semuanya seolah-olah bergigit berganti seekor ada seekor ada kayak itu kan dunia namanya. Nah kita akan menyusul mudah-mudahan ingat nang itu tadi menambah keingat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hari raya. Jadi hari raya itu jangan hanya semata-mata kita tadi bajunya. Bagus bajunya. Bajunya bagus. Karena mandi bapak mandi berharum hari raya itu subuh dulu enggak tahu lagi apa. Enggak tahu dari mana. Baru lagi jemaahnya lah. Tahu aja lagi. Tangan jam di waktu orang jamnya kasihan. Cuma kehabisan ini minum labihan mau kurang mau di sini. Hari raya itu mati berdatang kita mandi. Baru pulang dahulu lagi harus ini mandi di penjarakan banyak panas. Mesti bercampur maka sungai mungkin wayah itu nyaman banget. Panas awak sigar dahulu jadi apa itu jauh pada sungai jarang akan sidin baju. Buat di pandan nyaman banget harum. Ini harusnya tapi ada dulu ya, mungkin parfum gini, ada pun kalau pulang, amun pandat nih berapa ada satu tukaran, buat disarai arum, busuk kumpul lah baju panas sama asar, sama awet aja orang Tuhan, mandi berharum, berniat
Bila hendak dapat pahala mandi itu banyak. Ada yang bercanya, niatnya banyak aja penolong apa amalia atau parukunan. Namun gak ada bisa sahaja pemandi hari raya fitrah sunat karena Allah Ta'ala lain dia bahkan ada gajinya. Terus hadis Nabi sudah innamal a'malu niat lain kumpul wala sih sabunnya 6 larang pulang maka ada niat ada dapat pahala. Ini niatakan niat mandi pada hari raya fitrah mengikuti sunat Nabi. Anak yang halus kita niatkan dia juga anak kita ada besi atau cucu hanya lahir mandi ya jual raya aja punya panas tahan aja susubuhan juga niatkan supaya dapat pahala. Kayak anak tulang cari tadi jauh baju yang paling hanyar ya cari baju yang paling hanyar pakaian marung wangi-wangian kasih ada tambah kasih supaya mendapat sarwan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat-malaikat Allah bahwa orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa pulang ke masjid Allah berseru kepada malaikat orang itu ampuni dosanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni kamu. Cuma malamnya orang ini seperti penyakit bertakbir takbir tahlil memuji mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanda keberhasilan kita tanda kemenangan kita melawan hawa nafsu kita banyak bertakbir. Takbir itu diresapi yang ada orang yang meresapi takbir itu pada saat habis menangis dia agar nggak tahu menangis kegenangan apa tapi insya Allah agar nggak meresapi isi kalimat takbir. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Pada hari raya anak-anak ini belum lagi pada esok terus. Kami mulai mencontohkan kalau bujur dirasapi kalimat takbir dan tahlil itu mengagungkan Allah, mensucikan Allah daripada sifat-sifat kekurangan kurang akan ada sampai berada pada bertakbir kayak ada takut cukup takbir kalau di bujur kita resapi jadi sunatakan juga bertakbir malam hari raya anak pulang dahulu ulun jadi kada lagi dahulu ulun anak pulang ke masjid itu tahun 80-an atau sebelum 90-an pulang ke masjid di jalan dari rumah ulun itu ke masjid beriringan sampai ke masjid kita bertakbir kamu sini ya aku juga jadi masing-masing bila ada saya kamu bersama takbir sampai ke masjid dalam masjid bertakbir masuk ke masjid berusul di muka kiri sini bertakbir jadi kada sarana lagi anu menjaga panitia kita ini tuh aja di mana masjid dahulu menjaga berusul jadi siap sudah bila jam sudah siap ada sarana para cawan bila sudah imam takbir hanya naikkan jangan lagi itu mah anu masjid mah menunjukkan cuma baik susun di masjid sudah tunggu orang bertakbir dan jam sampai laksanakan aja lagi karena takbir ada nang situ maju dan nanti itu mengalihi benar susun baru itu sunnah Nabi isi isak kawan susun rapi siap zamannya kawanan kayak di jamaah guru di Badagaya susma rata Jumat lah ini pada pintu aturannya lah cuma itu dialukan disusun asli juga susun diisi namun kita tahu dalam masalah di kawai orang sini lagi dia kayak di jemaah guru baik kan kalau di dalam susunnya itu apa lihat ya biar kada suat masuk ke dalam melihat di TV kameranya masuk orang duduknya ini rata itu majelis biasa atau maaf bukan biasa Muhammad bukan salat Jumat kalau salat Jumat lebih bagus lagi ya salat sama sembahyang lainnya itu ibadah majelis itu ibadah tapi sembahyang lebih bagus lagi ratakan sah jadi meratakan sah bapak nama ratakan situ kosong ya asal bukan situ entah situ antara situ tadi ibadah pengalannya sembahyang hari raya sembahyang atau lebaran. Nah terakhir kita saling maaf dan memberi maaf baik dengan ibadah. Kita ini manusia
manusia ada dengan luput dari salah dari hilangnya, daripada hilangnya. Dan sifat manusia itu anak-anak menang seorang gitu ya, anak menang seorang. Yang kemudian kita paham diberikan